Halo Yuners! Nah, balik lagi nih di acara yang pasti selalu kalian tunggu-tunggu kan? Acara di mana kita bakal ngebahas fakta-fakta seru di sekitar kita, bahkan ada di diri kita loh, dan yang jarang kalian sadari pastinya. Dan di mana lagi acaranya kalau bukan di Fake You, fakta seru bikin kamu tahu. Oke, akhirnya ya acara yang kita tunggu-tunggu dari minggu kemarin tuh akhirnya datang lagi gitu. Pasti Yunus udah pada nggak sabar nih Zi Betul tentang banget. fakta-fakta hari ini. Tapi kayaknya sebelum kita masuk ke fakta yang pertama nih, kayaknya kita harus kenalan dulu Zi, karena minggu lalu tuh hostnya kan bukan kita. Nanti mereka bingung lagi. Bener, untung banget ya diingetin, kalau enggak nanti mereka tuh bertanya-tanya gitu loh, ini tuh siapa sih hostnya gitu. Bertanya-tanya, nanya ini siapa ya, ini siapa ya? Gitu ya. Oke Yunus, kenalin ya, nama gua Marvel. Avenger boleh, atau Pahlawan Super boleh. Buat apa aja deh. Oke Yuners, kenalin, nama gue Zizi. Nah, kita yang bakal nemenin Yuners ngasih tahu fakta-fakta apa aja di episode yang kali ini nih Yuners. Pasti kalian udah gak sabar kan? Kayaknya kita langsung masuk aja nih Zi ke fakta yang pertama. Boleh, langsung masuk aja ya. Check it out! Halo Marvel. Iya, Faktanya Vel, udah ditungguin nih sama Yuners, malah bengong sambil senyum-senyum gitu sih. sorry ya Zi. Sekarang tuh gue lagi jatuh cinta sama seseorang Zi. Makanya gue ngefly gitu, jadi gue gak fokus. Tapi tau gak sih Zi, sebenarnya ada fakta di balik hal tersebut. Oh ya? Jadi tuh faktanya, orang yang ngefly waktu jatuh cinta tuh itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi itu ada suatu hal yang sangat gak kaleng-kaleng di baliknya. Apa tuh? Apa Jadi tuh? waktu kita ketemu si dia nih, otak kita bakal langsung suruh yang namanya dopamine rush. Dopamine rush itu adalah neurotransmitter yang sama persis dilepas saat orang mengkonsumsi zat-zat aditif seperti kokain. Nah, yang membuat tuh orang-orang tuh jadi kecanduan, jadi kayak ngefly, jadi ngebayang-ngebayangin terus, jadi nggak fokus gitu. Nah, terus bikinnya juga jadi bikin orang jadi ketagihan juga. Nah, selain dopamin, itu juga namanya ada oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon di mana bikin kita terus pengennya bonding mulu sama gebetan kita. Jadi tuh bawaannya tuh kayak nggak mau lepas-lepas gitu, kayak pokoknya kita maunya berdua terus 24 jam. Ya gitu deh, pasti kalian pernah ngerasain dong. Nah, jadi secara ilmiah, itu sebenarnya otak lagi masuk di fase kecanduan positif. Nah, makanya orang yang jatuh cinta itu biasanya bawaannya tuh selalu semangat. Terus kadang-kadang jadi delulu gitu loh. Delulu tuh kayak ngefly gitu. Paham. Jadi ternyata feel yang kita rasain pada saat jatuh cinta itu ada fakta unik di dalamnya gitu ya. Karena selama ini yang gue tahu tuh ya udah kalau jatuh cinta tuh ya udah jatuh cinta aja gitu. Ya enggak dong Zi. Ya kali, pasti ada faktanya dong. Ya ampun. Tapi Yunus pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Zi, lo pernah ngerasain nggak sih? Pernah dong pastinya. Oh pernah. Kalau Yunus pernah nggak ya kira-kira? Apa jangan-jangan Yunus jomblo ya? Udah jangan gitu dong. Udah Bercanda. lanjut aja, kita lanjut ke fakta berikutnya. Oke, langsung aja nih. Fakta berikut ya. Check it out. Check it out. Duh, pegal banget nih. Kenapa Marvel? Kayaknya sih gue butuh lihat yang cantik-cantik nih. Kayak cewek gue nih cantik banget, ya ampun. Seketika langsung hilang nih rasa pegel-pegelnya. Jadi masih lanjut nih kecintaannya. Masih dong Zi. Oke, BTW Marvel, itu tuh ada fakta-faktanya juga loh. Oh iya, masa sih ada faktanya? Serius, jadi Yuner, saat kita lagi ngerasa capek atau sakit, terus kita tuh sengaja nih lihat foto Ayang di galeri atau dimanapun itu. Nah, itu tuh seketika rasa sakitnya tiba-tiba hilang, Marvel. Nah, itu tuh bukan cuman
bukan cuma sugesti doang ya teman-teman, tapi ada penjelasan ilmiahnya juga. Jadi, ketika kita lagi ngelihat orang yang kita cintai, otak itu mengaktifkan area yang sama seperti saat minum painkiller. Nah, ada penelitian juga yang bilang bahwa efek cinta itu bisa mengobati rasa sakit hingga 40%. Nah, jadi buat Yuners nih yang lagi ngerasa sedih atau sakit, coba aja deh scroll-scroll foto doi, terus scroll-scroll TikTok juga, itu bisa jadi healing instan buat kalian Yuners. Pantesan sih, tadi kan gue nyeri banget nih ya, kayak pegel-pegel. Terus gue ngeliat gue ada foto di meja nih, terus gue ambil kayak, aduh ternyata pas ngeliat fotonya tuh karena dia orang yang gue sayang, tiba-tiba langsung hilang nih pegel-pegelnya. Ternyata di balik hal itu ada faktanya tuh. Gue kira Iya, betul. ya udah banget. gitu aja. Enggak dong, ada Astaga. fakta-faktanya juga. Wah keren banget ya Zi. Ini baru fakta kedua nih, udah kayak cuma sekedar lewat foto aja tuh udah ada faktanya loh. Betul. Siapa yang expect gitu ya? Aduh, gimana fakta yang ketiga nih? Betul, kita lanjut berarti ke fakta yang Aduh, ketiga ya? Ya langsung aja sih. Ini dia fakta yang ketiga nih Yuners. Akhirnya nih pegal-pegal di pendok udah hilang gara-gara lihat foto tadi. Nah kali ini Zi, gue mau ngebahas fakta tentang lagu sama tidur nih yang berhubungan. Apa tuh hubungannya kalau boleh tahu? Jadi siapa yang kali ini kalau mau tidur selalu ngandelin musik buat membantu tidur. Kalau nggak bisa boro-boro tidur. Kayaknya pegadang tuh Zi. Kalau lu gimana? Enggak sih, nggak pakai kayak gituan kalau gue. Tapi Vel, emang kenapa sih kita tuh sebelum tidur tuh nggak boleh dengerin musik? Jadi gini Zi, buat kalian yang masih mengandalkan musik sebelum tidur, mending stop. Kenapa? Karena mendengarkan musik sebelum tidur itu bisa menjadi biang keladi insomnia, bahkan memicu yang namanya earworm. Earworm itu apa? Jadi earworm itu adalah lagu yang berputar-putar di kepala kita, kayak nyangkut gitu loh. Nah, abis itu karena earworm itu bisa dia tuh bikin otak kita tuh nggak beristirahat. Nah, karena dia nggak bisa beristirahat, jadi tuh otak kita nggak bisa mencapai namanya SWS, Slow Wave Sleep. Nah, atau biasa kita dengar tuh deep sleep. Nah, deep sleep ini tuh vital banget. Karena kalau kita tidak bisa mencapai fase itu, tubuh kita tuh bakal jadi lemes, jadi nggak ada kayak, aduh nggak ada tenaga gitu. Bahkan ilmuwan tuh ngomong, kalau jam tidur kita itu bisa 6 kali lebih jelek. Gara-gara ya itu keganggu. Makanya, kalau kalian mau tidur, lebih baik tuh kalian jangan pakai dengar-dengar musik. Mending dengar-dengar yang alami-alami gitu, kayak suara ombak. Ya itu juga nih, itu jadi tips kita. Tipsnya tuh apa? Nah pertama tuh, hentikan mendengar lagu minimal 1-2 jam sebelum tidur. Terus ganti musik dengan white noise, pink noise, atau suara alam yang tadi seperti gue bilang. Mau suara ombak kek, suara petir kek, kan itu lebih tenang. Kalau gue sih lebih suka itu sih Zi. Suaranya tuh pakai kayak suara alam gitu, karena kayak membuat gue tuh lebih tenang dibanding gue harus mendengarkan musik. Karena jujur gue juga kalau misal tidur selalu dengerin suara hujan. Itu enak banget buat Zi. didengar. Pasti lu orangnya enak banget dengerin suara sebelum tidur tuh suara hujan, kayak hujan lagi hujan di luar pasti Iya, seneng banget kan? bener banget, Sama. bener banget. Gue juga, itu kayak lebih enak aja gitu feel-nya ya kan? Daripada kita harus dengerin musik, apalagi kalau musik-musik yang baru. Bener gak sih? Bener banget. Tapi sebenarnya serem juga ya, Vel. Ternyata hal yang menurut mereka tuh bikin kayak mereka aman dan nyaman saat tidur, tapi ternyata malah bikin kualitas tidur kita tuh jadi jelek gitu. Ya, emang sih. Kadang tuh hal-hal yang bikin kita kayak lebih mempermudah, bikin kita nyaman, kadang bisa jadi jebakan buat diri kita. Bener banget. Jadi emang kita tuh, diri kita sendiri yang harus hati-hati Zi. Ya nggak? Iya, makanya kalian tuh lebih care ya Yunus kalau misalnya cari tahu hal-hal yang pengen kalian tahu. Atau mungkin kalian tuh bisa terus pantengin episodenya Fake You karena kita bakal terus-terusan kasih tahu fakta yang ada di sekitar kalian gitu loh. Yalah, di mana lagi mau nyari acara yang ada fakta-fakta selain Bener Fake You? banget. Iya nggak? Betul. Iya nggak sih? Iya dong. Iya nggak sih Alfred. Yuners? Iya dong pasti. Aduh, gimana Zi? Dari ketiga fakta tadi, gokil-gokil nggak sih? Gokil banget. Dari yang percintaan sampai musik gak boleh dibawa tidur. Itu gokil banget sih. Kalau minggu lalu kita udah ngebahas tentang kayak Zen Garnier, terus juga ada tentang pola tidur juga ya kan. Kali ini kita tadi udah bahasnya tentang cinta-cintaan, biasanya lebih relate sama anak-anak muda. Betul banget. Kalau lu relate gak? Relate jujur. Sama dong. Oke.
Gimana Yunars? Tentang fakta-fakta hari ini, ada yang seru-seru nggak? Kira-kira kalau yang seru yang mana tuh? Boleh tuh tulis di kolom komentar di bawah. Tarik, terus ketik tik 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 tik. Mana nih? Boleh. Kayak bisa. Kak, fakta yang pertama tentang cinta bikin ngefly itu seru banget deh Kak. Mau dong bahas-bahas yang kayak gitu lagi? Ya nggak sih? Betul banget. Nanti pasti kita respon terus kita bikin dong ya pastinya. Jadi kalau teman-teman punya saran, boleh banget tuh tulis di kolom komentar. Jangan lupa guys. Oke, cukup 3 fakta nih hari ini. Pasti Yunus sudah seneng banget kan mendengarkan fakta-fakta hari ini. Nah, nggak berasa nih Zi, kita udah di akhir episode kali ini. Iya bener-bener kayak cepet banget gitu kayak aku sama dia. Sabar Zi. Ini bukan acara tentang sesi-sesi curhat. Oh bukan tenang. ya, oke Ini maaf kita ya. ngebahas fakta Zi. Itu yang lain aja, oke? Oke siap. Nah, Karena kenapa sih Zi kita udah di penghujung acara? Karena tuh faktanya kalau yang seru-seru itu pasti usahanya tuh cepet banget. Betul banget, saking serunya acara VQ ini, gue tuh jadi kayak terfakta-fakta gitu loh. Bahasanya terfakta-fakta. Iya betul, terfakta-fakta emang. Emang VQ itu bikin kita tuh jadi terfakta-fakta ya. Betul banget. Buat teman-teman yang mau saksikan VQ, saksikan terus di channel YouTube-nya kita di Laboratorium Komunikasi TV UP, dan jangan lupa pantengin terus sosial media kita di tvup.official. Betul banget. Saksikan terus setiap hari Selasa ya, karena faktanya Selasa itu harinya fakta, bukan drama. And stay tune di VQ, fakta seru bikin kamu tahu. Bye-bye!